Sebagai orang tua, pasti kita tahu betapa uniknya cara anak-anak kita mengekspresikan diri. Sebuah penelitian mengeksplorasi mengapa gerakan anak-anak autistik cenderung unik dan berbeda dengan anak-anak neurotipikal, khususnya dalam hal ekspresi bentuk vitalitas. Bentuk vitalitas adalah cara seseorang mengekspresikan energi dalam gerakannya. Contohnya, saat memberikan botol dengan gerakan lembut, itu menunjukkan emosi positif. Sebaliknya, jika gerakannya kasar, ini bisa mencerminkan emosi yang lebih negatif. Disinilah tantangannya. Anak-anak autistik seringkali memiliki cara unik dalam merespons lingkungan sosial, termasuk dalam gerakan mereka. Penelitian ini mencoba memahami perbedaan itu, baik dalam konteks sosial alias melibatkan orang lain, maupun non-sosial alias tidak melibatkan orang lain. Tapi sebelum lanjut ke topik utama, jangan lupa like, subscribe, komen dan share agar kami lebih semangat membuat konten edukatif untuk orang tua anak autisme. Singkat aja deh, gimana sih hasil penelitiannya? Pertama, anak-anak autistik ternyata bisa menyesuaikan gerakan mereka dengan bentuk vitalitas tertentu, seperti lembut atau kasar. Artinya, mereka tetap bisa mengekspresikan maksud pribadi melalui gerakan mereka. 2. Meskipun mereka mampu menyesuaikan gerakan, ternyata ada perbedaan dalam detail teknis gerakan, seperti kelancaran, kecepatan, dan pola keseluruhan. Ketiga, bagi anak-anak autistik, situasi sosial memang lebih menantang. Mereka lebih sulit menunjukkan bentuk vitalitas positif atau lembut dalam situasi sosial dibandingkan anak-anak neurotipikal. Anak-anak autistik cenderung memiliki gerakan yang kurang lancar dibandingkan anak-anak neurotipikal, terutama dalam situasi sosial. Ini menunjukkan bahwa interaksi dengan orang lain masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih. Berikut beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, karena interaksi sosial lebih menantang. Penting bagi kita untuk memberikan kesempatan lebih banyak bagi anak-anak untuk belajar melalui bermain atau aktivitas yang melibatkan orang lain. Kedua, meskipun kelihatannya sederhana, cara anak-anak memindahkan barang atau melakukan aktivitas kecil bisa memberikan gambaran tentang bagaimana mereka memahami dan merespons dunia di sekitar mereka. Ketiga, dengan memahami pola gerakan mereka, kita bisa merancang intervensi yang lebih spesifik, misalnya terapi motorik yang mengajarkan kelancaran gerakan sambil mengajarkan mereka bagaimana memahami isyarat sosial. Keempat, ketika anak-anak autistik terlihat berbeda dalam gerakan mereka, itu bukan berarti mereka tidak peduli atau tidak mau berinteraksi. Justru, gerakan mereka adalah bahasa unik yang perlu kita pahami lebih dalam. Penelitian ini juga menginspirasi kita untuk mencari cara mendukung perkembangan sosial dan motorik anak, seperti pertama, melibatkan anak dalam aktivitas kelompok yang sederhana, seperti bermain bola atau memasak bersama. Kedua, menggunakan terapi berbasis gerakan, misalnya yoga atau seni tari untuk membantu mereka lebih percaya diri dalam mengekspresikan diri. Ketiga, menyediakan lingkungan yang sabar dan penuh kasih sayang, sehingga mereka merasa nyaman untuk mencoba menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Penelitian ini mengingatkan kita bahwa setiap anak, termasuk yang berada di spektrum autisme, memiliki potensi untuk berkembang dengan cara mereka sendiri. Gerakan mereka, meskipun terlihat berbeda, adalah bagian dari cerita mereka yang unik. Dengan dukungan yang tepat, kita bisa membantu mereka mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan dunia dengan lebih percaya diri. Kalau ayah bunda ingin belajar lebih dalam lagi, ayo gabung Tota Email, hubungi nomor di caption untuk informasi lebih lanjut.